Sederhana. Gak usah pikirin gimana caranya taat, gak usah pikirin gimana caranya berjalan sama Tuhan. Nantikan dia dulu deh. Nantiin dia dulu. Saya untuk mengenal istri saya memang awalnya bingung. Gila nih masalah kayak gini ribet banget. Pernah sampai satu waktu gue berpikir, waduh, gila nih kalau sampai masalah ini terjadi dengan dia punya cara berpikir kayak gitu, habis sih gue kayak bener-bener gak mampu. Ya tapi itu kan pemikiran. Ya gue sederhana, apa yang gue lakukan, ya udah intim sama dia, ngobrol sama dia, duduk sama dia, cuma dengerin isi hatinya, gue keluarin isi hati gue. Tiba-tiba apa yang gue pusingin gak pusing lagi. Kenapa? Gue denger isi hatinya, dan gue mengizinkan istri gue denger isi hati gue. Terjadi keintiman. Akhirnya secara otomatis kita bersatu. Nah itu teman-teman, pentingnya kita menantikan Tuhan. Nah, apa yang terjadi di dalam hadirat Tuhan? Teman-teman, gue diberkati banget sama Mazmurnya Asaf ya. Coba kita lihat Mazmur 72 ya. I wanna close with this. Mazmur 72. Mazmur, oke? Sorry, 73. Mazmur Asaf ya, kita baca dari BIMK. Sungguh baiklah Allah bagi umatnya. Dia buka dengan itu, bagi orang yang berhati murni. Tapi lihat setelahnya, tetapi aku sudah bimbang, kepercayaanku hampir saja hilang, sebab aku cemburu kepada orang congkak ketika aku melihat keberuntungan orang jahat. Sebab mereka tidak menderita sakit, badan mereka kuat dan sehat, mereka tidak menanggung susah, tidak ditimpa kemalangan seperti orang lain, dan selalu bertindak dengan kekerasan. Dari hati mereka bertumpah kejahatan. Mereka sibuk dengan rencana-rencana jahat. Mereka mengejek dan mengata-ngatai, dan dengan sombong mengancam akan menindas. Mereka menghujat Allah di surga dan membual kepada orang-orang di bumi, sehingga umat Allah pun berbalik kepada mereka dan percaya kepada omongan mereka. Ini kan parah kan, orang dunia yang parah kan maksudnya. Asaf lagi komplain terhadap ini orang-orang jahat loh, tapi hidupnya beruntung. Ya, kata mereka, Allah tidak tahu. Yang Maha Tinggi gak ngerti. Begitulah keadaan orang jahat, hidupnya tenang. Wow, hartanya terus bertambah. Bahkan dia bilang, percuma saja aku menjaga hatiku bersih. Tak ada gunanya aku menjauhi dosa. Sebab sepanjang hari aku ditimpa kemalangan. Setiap hari aku disiksa. Sekiranya aku berkata begitu, aku mengkhianati angkatan anak-anakmu. Tetapi waktu aku berusaha untuk mengerti, hal itu terlalu sulit bagiku. Orang yang jauh dari hadirat Tuhan pasti complaining, pasti comparing, dan akhirnya their spirit is dying. Benar-benar semakin merosot. Jadi normal teman-teman, kalau kita di luar Tuhan, kita nggak akan punya hatinya dia, kita nggak akan punya pikirannya dia, kita nggak punya matanya dia, kita nggak punya telinganya dia. Nah, ini kan terjadi. Gue pun mengalami. Saya mengalami di mana mulai buka Instagram kok ada perasaan, aduh, kok mereka begini, saya begini. Ada, itu ada. Tapi sekali lagi, ini manusiawi. Tapi teman-teman mau jadi manusiawi atau mau jadi ilahi, it's your choice. Mau jadi manusiawi, ya udah, hidup normal aja. Tapi mau jadi manusia ilahi, kamu harus hidup intim dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya, ketika dia berusaha mengerti dan terlalu sulit, dia seperti kayak diliputi oleh pemikiran-pemikiran yang membuat dia kecewa. Ayat 17 dia bilang gini, akhirnya aku masuk ke rumah Tuhan, lalu mengertilah aku kesudahan orang jahat. Wow. Dalam TPT dia bilang gini, but then one day I was brought into the sanctuaries of God, and in the light of glory, my distorted perspective vanished. Then I understood that the destiny of the wicked was near. Satu waktu aku dibawa ke dalam hadirat Tuhan, pelataran Tuhan, dan dalam sinar kemuliaannya, pikiranku yang terdistorsi itu hilang dan saya mengerti. Don't try to understand. Let him teach you in his sanctuary. Jangan berusaha memahami.
Izinkan Dia membuat kamu mengerti di tempat kedekatan di dalam hadirat Tuhan. Ya, dan kita melihat bagaimana dari complaining heart berubah menjadi inclining heart. Nah, saya mau tutup dengan statement ini. Kamu perlu mencondongkan hatimu ke Tuhan, dan gak ada bisa lu gimana cara mencondongkan hati? Gak bisa. Makanya orang yang keras kepala gak bisa diubahin, gak bisa. Ya, dia harus masuk ke hadirat Tuhan, dan Tuhan yang coba rubah. Kita pun gak bisa rubah, gak mungkin bisa rubah. Nah, caranya gimana? Undang, dorong, semangati masuk ke hadirat Tuhan. Makanya perlu kita kadang-kadang berdoa bersama, supaya orang-orang yang gak biasa berdoa mengalami Tuhan di situ. Ya, saya mau tutup dengan ayat Mazmur 119 ayat 36. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, dan jangan kepada laba. Dalam Bible Basic English, let my heart be turned to your unchanging word, and not to evil desire. Dalam Common English Bible, turn my heart to your laws, not to greedy gain. Bukan karena apa yang menguntungkan saya. Complete Jewish Bible, bend my heart. Ini gila banget. Bend, tau gak bend? Lo kalau lihat besi, bend tuh dibengkokin. Bayangin, kita mungkin hati kita sudah bengkok ke berhala, bengkok ke manusia, bengkok ke pacar, bengkok ke mantan, bengkok ke uang, bengkok ke visi-visi pribadi yang sebenarnya Tuhan juga belum waktunya Tuhan, belum kehendak Tuhan. Hati kita udah bengkok. Di hadirat Tuhan dia bisa luruskan, sehingga yang tadinya hati yang bengkok, hati yang patah, dibikin jadi inclining. Ketika udah begini teman, it's just like, His power flows. Gila. Wow. Bend my heart toward your instruction, and not toward selfish gain. Good News Translation, give me the desire to obey your laws rather than to get rich. So, saya berdoa hari ini teman-teman, dimulai di minggu pertama ini, berjalan dengan Roh Kudus yang bisa membuat kita jadi orang merdeka. Merdeka apa? Merdeka untuk melayani, merdeka hidup buat Tuhan, merdeka hidup dalam kekurangan sekalipun, merdeka hidup dalam penderitaan sekalipun, tapi tetap merdeka untuk hidup bagi Tuhan. Cuma satu kuncinya, you need the power of God. Otoritas sudah diberikan, tapi kuasanya, makanya kita harus hidup bersama dengan Dia, teman-teman. Gak ada pilihan lain. Yang dinantikan itu Tuhan, bukan janjinya. Maksudnya kan Alkitab bilang janji-janji, berarti banyak. Sebelum kita bisa menghargai satu janji ini yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus adalah jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya. This is all what you need. Kenapa harus cari tambahan? Kerajaan sorga, carilah kerajaan sorga dan kebenaran, maka semua ditambahkan. Alkitab bilang kerajaan sorga di dalam Roh Kudus. Jadi if you have the Holy Spirit, if you walk with the Holy Spirit, the kingdom of God will be manifest from you, dan yang lain tambahan itu akan ngikut. Bukan lagi lu kejar berkat, lu dikejar berkat. Bukan lagi lu diberkati, tapi lu jadi berkat. Bukan lagi mencari jawaban, lu jadi jawaban. So, udah sederhana. Ini waktu-waktu yang terpenting. Terima kasih buat Nabi COVID-19 yang preaching very hard, dimana kita harus intim. Keadaan kita harus work from home, study from home. Lah jangan pusing. Kalau masa COVID-19 ini kita masih gak intim sama Tuhan, gue bukan bernubuat tapi your life will be very very hard in the future. Karena ini masa yang paling penting untuk kita kembali inclining our heart to Him only. Memiliki desire kita kembali sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah jadi segitunya hancur buat lu, gak ada satupun orang yang bisa menghancurkan hatimu. If your heart broken enough for God, gak ada orang yang bisa bikin hati lu broken heart segitunya. Mereka bisa menyakiti lu, tapi karena hati lu sudah terlalu hancur sama Tuhan, udah inclining, teman-teman akan mengalami hal yang dahsyat. So, saya berdoa supaya semua teman di muda dan semua teman-teman yang menyaksikan hal ini, pelayananmu
datang dari keintimanmu, datang dari power and authority. Tanpa ini kita cuma sekedar performing. Orang bisa terkesan, tapi Tuhan gak berkesan. Ya, kita bisa memberkati banyak orang, tapi Tuhan gak diberkati. Mari, yuk kita benar-benar jadi. Ya, kita hidupi hidup kita bersama dengan Roh Kudus. Tuhan, aku berdoa untuk semua keluarga aku di tempat ini dan semua teman-teman, partners, friends, kerabat yang menyaksikan Muda TV ini, mendengar firman ini, biar kami kembali mencondongkan hati kami sama Tuhan yang cuma bisa terjadi di hadirat Tuhan. Ampuni kami kalau kami selalu sering hidup complaining instead of inclining my heart, inclining our heart. Kalau kami bisa incline hati kami ke Tuhan, maka kami akan jauh dari complaining. Kami jauh dari menggerutu dan sebagainya. Dan terima kasih biar Roh Kudus yang sudah di dalam kami terus menyatakan kehendak Tuhan, terus menyelesaikan pekerjaannya, terus menuntun kami kepada seluruh kebenaran, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Mari setiap kita yang telah menerima janji Tuhan yang adalah Roh Kudus dan siap mengalami kehidupan dalam kuasa dan otoritas, sama-sama kita katakan amin. God bless you, happy Sunday.